Baik, kita mulai. Selamat pagi Bu Sri, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu pada hari ini. Bagaimana kabar Ibu? Selamat pagi, Pak. Kabar baik. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, saya juga baik. Saya ingin kita membahas tentang beberapa siswa di kelas Ibu yang nampaknya nilai PKN-nya itu masih di bawah KKM. Nah, saya yakin kita bisa bekerja sama untuk membantu siswa meningkatkan nilainya. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Iya, Pak. Saya juga merasa khawatir tentang hal ini. Saya sudah mencoba berbagai metode, tapi hasilnya masih belum memuaskan. Baik, Bu. Mari kita gunakan alur cerita untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, apa yang ingin Ibu capai untuk siswa-siswa ini dalam jangka pendek? Saya ingin siswa-siswa tersebut memahami konsep dasar PPKN, seperti nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan bisa melihat relevansi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Harapannya, ini akan meningkatkan ketertarikan dan motivasi serta nilai siswa. Ya, tujuan yang bagus, Bu ya. Jadi, tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman dan ketertarikan siswa terhadap PKN agar nilai mereka ini bisa mencapai atau bahkan melebihi KKM. Nah, apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama nilai siswa ini masih di bawah KKM, Bu? Dari pengalaman saya, beberapa siswa kesulitan memahami konsep-konsep dasar PPKN. Mereka juga merasa materi kurang relevan dengan kehidupan siswa, sehingga kurang termotivasi untuk belajar, Pak. Baik. Jadi tantangannya adalah pemahaman konsep dasar dan relevansi materi, Ibu ya. Apalagi yang Ibu perhatikan? Beberapa siswa juga tampaknya kurang percaya diri untuk bertanya jika tidak mengerti, Pak, ketika dalam pembelajaran. Baik. Eee, Kalau langkah-langkah konkret yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi tantangan ini apa saja, Bu? Saya pikir untuk mengadakan diskusi kelompok kecil, di mana siswa bisa membahas topik-topik PPKN yang relevan dengan kehidupan siswa. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti studi kasus atau simulasi peran. Baiklah, jadi langkah Ibu adalah mengadakan diskusi kelompok, terus menggunakan metode pembelajaran interaktif. Nah, kapan Ibu bisa memulai melaksanakan rencana ini? Saya bisa mulai minggu depan, Pak. Saya akan mengatur jadwal diskusi kelompok dan mulai merencanakan proyek-proyek. Bagus. Pastikan untuk mencatat kemajuan setiap siswa setelah semua sesi ini diskusi dalam kegiatan proyek, Bu, ya. Ibu juga perlu memastikan evaluasi dan analisis kemajuan. Nah, bagaimana Ibu bisa melakukannya? Saya akan mengevaluasi hasil setiap minggu dan mengadakan evaluasi bulanan dengan siswa untuk melihat perkembangan siswa. Saya juga bisa berdiskusi setiap 2 minggu untuk mengevaluasi hasil dan membuat penyesuaian jika diperlukan, Pak. Bagus sekali, Bu, ya. Evaluasi berkala akan membantu kita melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu kita perbaiki. Nah, saya juga akan mendukung Ibu, dengan menyediakan sumber daya yang Ibu butuhkan. Mmm. Terima kasih, Pak. Dengan dukungan ini, saya yakin saya bisa membantu siswa, meningkatkan nilai siswa. Baik, Bu. Eee, saya yakin Ibu Sri dengan apa yang Ibu sampaikan, kita akan berhasil meningkatkan KKM siswa-siswa kita, Bu, ya. Mari kita lakukan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Kita akan bertemu lagi dalam 2 minggu untuk mengevaluasi kemajuan ini. Bagaimana menurut Ibu? Ibu setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Terima kasih atas dukungan dan arahannya. Sama-sama, Bu Sri. Mari kita bekerja sama untuk kebaikan siswa kita. Semangat, Bu Sri. Semangat, Pak. Iya. Sekarang, Bu, kita, gantian, Ibu sebagai coach, saya sebagai coachee. Baik, Pak. Berarti saya dulu ya, Pak, Perkesa ya? Ya.
Iya, permasalahan di sini antara siswa dan guru. Ibu sebagai ibu guru, saya sebagai siswa. Saya berperan sebagai siswa sekarang, Bu. Baik, Pak. Selamat ya, Pak. Saya, Bu, ya, saya sebagai Iya, Pak. siswa dulu ya. Selamat siang, Bu Sri Partuti. Selamat siang, Hamdani. Ada yang bisa Ibu bantu? Ya, Bu, saya bingung ini, Bu. Saya harus bagaimana untuk menemukan solusi dari permasalahan ini, Bu. Oke, semoga dengan kamu bertemu dengan Ibu, permasalahan kamu akan bisa terselesaikan. Amin. Iya, sekarang ceritakan apa permasalahanmu? Begini, Bu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, Bu. Saya tidak bisa ikut kayaknya, Bu. Loh, kenapa Hamdani tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri, Bu. Mengapa kamu tidak percaya diri, Hamdani? Karena dulu saya pernah ikut lomba pidato di tingkat SD, Bu, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah, Bu. Nah, Hamdani, sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan yang ada dalam diri kamu? Saya kalau untuk pidato saya paham betul, Bu, intonasi dalam berpidato, Bu. Ada lagi kelebihan lainnya? Hmm, iya, Bu, saya juga bisa merancang pidato informatif sendiri, Bu. Oke, Hamdani, sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah, dan kamu juga perlu membangun rasa percaya diri kamu agar tidak mudah putus asa. Dari kekuatan yang kamu miliki, kira-kira peluang apa yang akan kamu ambil? Saya sebenarnya ingin mengembangkan kemampuan berpidato saya, Bu. Lah, terus apa hambatannya? Kalau untuk diri sendiri saya bisa, Bu. Namun kalau di hadapan orang banyak saya grogi dan hafalan saya bisa hilang semua, Bu. Kira-kira apa solusi kamu? Kayaknya saya harus banyak belajar, Bu, berbicara di hadapan orang banyak, Bu. Benar sekali. Sekarang Ibu mau tanya lagi, menurut kamu, apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya syarat utama dalam pidato yaitu kita harus menguasai isi yang akan disampaikan. Kemudian kita harus memiliki kecakapan untuk menyampaikan pesan. Kemudian ada tujuan yang ingin kita capai. Kemudian terjalin hubungan yang harmonis serta pendengar dapat memahami apa yang kita sampaikan, Bu. Tepat sekali, Hamdani. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah menurut kamu yang paling kamu kuasai? Dari syarat tersebut yang sudah saya kuasai, dalam merancang, Bu. Kemudian yang belum saya kuasai itu, saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato itu, Bu. Sehingga, membuat orang itu tidak memahami isi pidato yang saya sampaikan. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato, Bu. Baik, Hamdani. Kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bersama, Bu, agar memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato. Sehingga pesan dalam pidato saya itu tersampaikan kepada pendengar, Bu. Dengan begitu saya akan lebih percaya diri, Bu. Kapan kamu akan belajar agar memiliki kecakapan dalam menyampaikan pidato? Segera, Bu, saya akan belajar dan berlatih dengan baik dan saya akan mengajak Sony untuk menyimak pidato saya dan jika ada kesulitan saya bilang ke Ibu. Ya, baik. Apa ukuran keberhasilan dari aksimu? Saya lebih percaya diri bisa menguasai materi, kemudian Sony paham dengan isi pidato saya, dan untuk selanjutnya
agar disimak oleh Bu Sri Pertuti. Nanti Ibu Sri Pertuti juga paham. Nah, dengan begitu saya juga lega, Bu, karena, eee, Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusinya, Bu. Bagus sekali Hamdani. Kembalikan rasa percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa mengajak pendengar dengan pesan dalam pidato. Ibu yakin kamu pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor melalui lomba pidato ini. Ibu yakin kamu bisa. Jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Baik, Bu. Sekarang, apa komitmenmu terhadap rencana aksimu? Saya akan segera menghubungi Sony untuk dibantu belajar dan saya insya Allah siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kita, Bu. Apakah kamu yakin bisa? Insya Allah saya yakin bisa, Bu. Mohon doanya, Bu, ya. Ya, semoga sukses ya. Terima kasih banyak, Bu. Permisi, saya ke kelas dulu ya. Ya, silahkan. Sudah, Pak. Sudah kan, Pak? Iya, Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Hamdani dan Sri yang sudah melakukan praktik ya, bagus ya. Tapi saya tidak melakukan komentar apa-apa. Cukup Bapak dan Ibu isi ke lembar refleksi ya. Oke, silakan baik, kembali Ya, ke Pak. bahan semula. baik. Baik. Oke, Terima makasih kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih.